Kecamatan Minasatekne. Kecamatan Minasatekne merupakan salah satu dari 13 kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kecamatan Minasatekne berasal dari dua kata, yakni Minasa yang berarti harapan dan Tekne dengan arti manis. Jadi, Minasatekne merupakan harapan manis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Kecamatan Minasatekne ini terdiri dari beberapa kelurahan, ada 6 kelurahan dan 2 desa, yaitu Desa Panekang, Desa Kabak, Kelurahan Botolang Kasar, Kelurahan Botokio, Kelurahan Birain, Kelurahan Minasatekne, Kelurahan Kalambirang, dan Kelurahan Botoang. Jumlah penduduk di Kecamatan Minasatekne terdiri dari jumlahnya itu 39.627 jiwa, terdiri dari perempuan 19.000 sekian, selebihnya itu adalah laki-laki. Mata pencarian utama di masyarakat di Minasatekne adalah petani, lebih sekitar 40%. 30% itu adalah pegawai dan karyawan, selebihnya adalah pedagang dan lain-lain. Bahasa atau asal Minasatekne itu diartikan dalam bahasa Indonesia itu adalah harapan manis. Kita juga punya motto dari bahasa Lontara, Kuntungan Nakalamangan, yang artinya adalah berani berbuat, berani bertanggung jawab. Kecamatan Minasatekne awalnya ini satu kecamatan induk, ya, dari Kecamatan Pangkajene. Nanti pada saat tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 itu dimekarkan menjadi satu kecamatan. Jadi terlepas dari Kecamatan Pangkajene pada saat tanggal 9 bulan 9 tahun 2009. Masyarakat di sini dari kondisi gantik mas ini sangat kondusif di sini, ini berkat adanya koordinasi dan komunikasi dengan Forkopimjam, Pak Kurami dan Pak Kapolsek. Hampir setiap saat kami melakukan koordinasi, termasuk dengan teman-teman yang ada di bawah para Bapinsa dan Bapak Kantimas. Inilah yang membuat suasana dan kondisi di Minasatekne ini sangat kondusif. Kira ini untuk secara umum saya gambarkan. Ya. Di wilayah kami juga ada beberapa wilayah kami yang sampai saat ini masih sulit untuk kita jangkau. Ada 2 kampung yaitu yang terletak di Kelurahan Botoang, Kampung Baka dan Pun, tapi alhamdulillah saat ini sudah akses di sana sudah ada, ya. Jadi, untuk mencapai kampung tersebut, walaupun kita masih tertatih-tatih, tetapi alhamdulillah itu sudah kita bisa jangkau, ya. Termasuk dengan penerangan jalan listrik sudah masuk di sana tahun kemarin. Ini berkat usaha kita semua, ya. Berkat usaha teman-teman para kepala desa dan kelurahan.
Saya kira ini ya yang bisa disampaikan secara umum mengenai kondisi dan potensi yang ada di Kecamatan Minasa TNE. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Kapolsek Minasa TNE, Ibtu Abdul Halim Lau, Sarjana Hukum. Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Minasa TNE ini terdiri dari 6 kelurahan, 2 desa, sehingga semua 8. Untuk Kecamatan Minasa TNE ini kita berbatasan dengan Polsek Pangkajene, Polsek Baloci, Polsek Bungorok. Kemudian untuk jumlah personil Polsek Minasa TNE berjumlah 20 anggota personil dengan terdiri daripada 3 Babin Kamtipmas yang menghandle untuk 6 kelurahan, 2 desa. Kemudian untuk personil yang selebihnya membackup. Untuk tindak pidana kejahatan untuk di wilayah Minasa TNE ini, alhamdulillah Kecamatan Minasa TNE ini sampai saat ini aman terkendali. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan patroli, kegiatan-kegiatan bersinergi dengan kecamatan, Koramil, alhamdulillah kita tetap bersinergi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Ahmed Tamrin dan Ramil 1421 Minasa TNE dan Pangkajene. Adapun wilayah kerja saya ada 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Minasa TNE dan Kecamatan Pangkajene. Terkait dengan situasi wilayah, kedua kecamatan ini sampai dengan saat ini masih terkendali dan kondusif. Adapun kami di wilayah di Minasa TNE ini terdiri dari 21 personil, saya sebagai dan Ramil ditambah dengan staf, kemudian seluruh Babinsa yang dimana Kecamatan Minasa TNE terdiri dari 8 desa dan lurah, kemudian Kecamatan Pangkajene terdiri dari 9 kelurahan, semuanya lengkap Babinsa, wilayah Babinsa membantu saya di daerah. Adapun fungsi Koramil adalah sebagai pembina teritorial. Jadi pembina teritorial, apa yang dibina adalah 3 komponen yang dibina adalah geografi, demografi, dengan kondisi sosial. Terkait geografi tentu situasi wilayah, kemudian untuk demografi tentang penduduk, bagaimana kita membina penduduk yang ada di wilayah kerja saya, kemudian masalah kondisi sosial tentunya seluruh komponen termasuk kami membackup kepolisian apabila terjadi kondisi sosial di wilayah yang sifatnya sangat meningkat eskalasinya, sehingga kami perlu membackup rekan saya dari kepolisian. Adapun kami di sini di wilayah, khususnya wilayah Minasa TNE, karena posisi kantor kami ada di wilayah Minasa TNE, tentunya saya banyakkan berada di wilayah ini membantu Pak Camat, Pak Kapolsek sesuai dengan kebutuhan apa yang misalnya dalam kegiatan pembinaan, apakah dalam kegiatan kerja bakti maupun apabila ada bencana-bencana yang perlu kami bersama-sama. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan.
warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Ibu Nurul Mukmin, penanggung jawab di Puskesmas Minasa Tekne. Adapun program-program yang ada di Puskesmas Minasa Tekne itu ada program esensial dan ada juga program pengembangan. Nah, kalau program esensial itu terdiri dari ada program kesehatan ibu dan anak, ada program gizi, ada program kesehatan lingkungan, ada program promosi kesehatan, ada program P2 pencegahan penyakit. Nah, kalau program pengembangan ada program Usila, ada program pos UKK, ada program IPATES, ya, ada program jiwa, ada program Perkesmas, dan banyak lagi lainnya. Terus untuk program inovasi-inovasi kita yang ada di Puskesmas itu ada program Babersting, ya, bersama kita berantas stunting. Terus ada juga program bank sampah, ya, biokomposter, seperti itu. Terus kalau program yang ada di UKP itu ada Simpus, ya, Simpus Sistem Informasi Puskesmas, seperti itu. Ada juga APM, ya, seperti yang telah dilihat tadi di bawah. Ada juga mesin kepuasan pengunjung pasien, jadi pasien bisa memberikan keluhan dan saran dari unit ruangan mana yang telah dimasuki. Saya Said Halik sebagai Kepala Biro Humas Semen Tonasa. Saat ini akan menjelaskan tentang wilayah pasar yang ada di Pasar Semen Tonasa. Di mana Pasar Semen Tonasa ialah pasar kawasan timur Indonesia, di mana kita mempunyai 11 titik packing plant yang ada di antara lain ada di Maluku, ada di Samarinda, ada di Banjarmasin, ada di Obah, ada di Maluku, ada di Palu, ada di Mamuju, ada di Bitung, dan beberapa packing plant. Kita ini Semen Tonasa adalah bagian dari OPCO atau anak dari Semen Indonesia, di mana untuk wilayah timur ini memang dipasarkan khusus untuk Semen Tonasa, dan wilayah lain seperti Sumatera itu Semen Padang, wilayah Jawa itu Semen Gresik, dan kita juga ada saudara Holcim, dan saudara lagi ada di luar negeri namanya Semen Tanglong, ya, di Vietnam. Untuk pasaran kita sebagian besar itu FOB atau antar pulau. Mungkin sekitar 70% kita punya pasar di FOB atau antar pulau, dan 30% untuk Sulawesi Selatan. Mungkin demikian penjelasan singkat kami tentang pasar-pasar untuk wilayah Pasar Semen Tonasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajar Haji selaku pimpinan Puskesmas Kalabiran. Adapun Puskesmas Kalabiran wilayah kerjanya terdiri dari 2 kelurahan, Kelurahan Pontoa dengan Kalabiran sendiri. Terus di wilayah Puskesmas Kalabiran ada daerah terpencil yaitu Bung dengan Baka. Jumlah penduduk Puskesmas Kalabiran
8.764 jiwa. Kemudian ada pun jumlah tenaga PNS di Puskesmas Kalabirang 31 PNS, kemudian THL 80 orang, kemudian sukarela 15. Adapun program unggulan Puskesmas Kalabirang yaitu juga dengan 3G yang program teladan 2017-18 ke Istana Negara. Luas wilayah Kecamatan Minasatekne sekitar 79,15 km. Berdasarkan data terbaru hasil survei Bokosur Tanal, luas wilayah kecamatan ini adalah 96.479 km. Batas-batas wilayah: sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bungoro, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Maros, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pangkajene, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Baloci. Kecamatan Minasatekne memiliki 2 desa dan 6 kelurahan, yakni Desa Kakba dan Desa Panaikang. Kelurahan Bontoa, Bontolangkasa, Minasatekne, Bontokio, Kalabirang, dan Biraeng. Kecamatan Minasatekne memiliki bentang pegunungan kawasan kars. Sumber pendapatan masyarakat rata-rata bertani dan juga petani tambak. Beberapa wilayah Kecamatan Minasatekne memiliki objek wisata yang bisa memajukan sumber pendapatan masyarakat. Jumlah penduduk berdasarkan Kecamatan Minasatekne dalam angka tahun 2020 adalah sebanyak 39,364 ribu, laki-laki sebanyak 19.264 dan perempuan sebanyak 20.100. Masyarakat Kecamatan Minasatekne menjalankan toleransi antar beragama. Hal tersebut terlihat dari jumlah pemeluk agama, yakni agama Islam 36.431, agama Protestan sebanyak 116, Katolik 28, dan Hindu sebanyak 3 pemeluk. Selain area persawahan, Kecamatan Minasatekne juga memiliki 3 pasar tradisional yang juga menjadi penopang ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tendri Awarwanor ST selaku Kepala Kelurahan Bontokio. Di Kelurahan Bontokio ini memiliki 2 wilayah sekitar 16 hektare dan penduduk kami itu sekitar 5.300 jiwa. Adapun potensi-potensi wilayah di kelurahan kami itu kami memiliki fasilitas umum, kantor Bupati Pangkep, kantor kelurahan, beberapa masjid di wilayah kami, ada sekolah juga, 2 sekolah SD, terus ada mata air, dan itu bisa kami jadikan potensi wisata, di mana mata air kami itu ada 3, mata air Sapiria, Belaka, mata air Batalamara. Karakter penduduk di wilayah kami itu dari 5.300 jiwa itu mata pencahariannya adalah petani, dan wilayah kami itu ada wilayah pelosok dan ada wilayah perkotaan. Jadi kami itu memiliki 2 wilayah perkotaan dan pedesaan pelosok. Jadi ada kaki bukit juga. Di perkotaan itu kami dominan itu banyak pegawai negeri ya, permukiman penduduk.
Dan ada perumahan juga di wilayah kami, perumahan Grahara Cita. Itu sementara proses pembangunan. Dan kantor lurah kami kebetulan tahun ini alhamdulillah setelah kami mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan pertama, tahun ini kebetulan kami mendapatkan peringkat pertama untuk inovasi. Inovasi di kelurahan kami itu adalah berjual. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa menjadi role model, percontohan untuk kelurahan di Kabupaten Pangkep. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Hari Sosmen selaku Kepala Kelurahan Kelabirang. Kelurahan Kelabirang itu berarti kelebihan atau keutamaan. Adapun potensi yang ada di wilayah kami yaitu potensi pertanian, pertambangan, dan potensi wisata. Untuk potensi wisata sendiri, alhamdulillah di daerah kami ada destinasi wisata yang namanya Desa Wisata Alam Petalasang atau orang lebih kenal dengan nama Dewi Langsang. Dewi Langsang sendiri menawarkan berbagai atraksi di sana, yaitu seperti mata air yang mengalir yang tidak ada henti-hentinya, pegunungan kars, bukit kars, dan persawahan. Untuk pertambangan sendiri di daerah kami ada industri marmer, sedangkan untuk pertanian alhamdulillah di wilayah kami mempunyai luas lahan kurang lebih 430 hektar. Saya kira itu sedikit gambaran potensi yang ada di wilayah kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurani Hasan Samana, Kepala Kelurahan Bontolangkasa. Kelurahan Bontolangkasa ini adalah pintu gerbang memasuki wilayah Kabupaten Pangkep yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes dengan luas wilayah kurang lebih 10.000 meter persegi, yang mana jumlah penduduk Kelurahan Bontolangkasa ini kurang lebih 4.900 jiwa. Kelurahan Bontolangkasa ini terdiri dari 8 RW, RW 1 Kalibone, RW 2 Pandang, RW 3 Bangkae, RW 4 Makassar, RW 2 Jambi Selatan, RW 6 Jambi Utara, RW 7 Jambi Selatan, dan RW 8 Jambi. Potensi yang ada di wilayah Kelurahan Bontolangkasa ini terdiri dari hamparan pertanian sekitar 70% dan area tambang sekitar 30%. Adapun wisata ataupun potensi kuliner yang ada di Bontolangkasa ini, kita lihat bahwa sepanjang ruas jalan poros memang wisata kuliner di Bontolangkasa ini alhamdulillah cukup banyak dijadikan masakan-masakan khas Makassar. Terkhusus potensi persawahan dan tambak dalam setahun alhamdulillah sangat-sangat mengembirakan. Ini tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara pemerintah kelurahan, para kelompok tani, penyuluh, serta dari dinas terkait, yakni Dinas Pertanian Tanaman Pangan serta Dinas Perikanan dan Kelautan. Ini juga tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan petunjuk dari pimpinan kami, yakni Bapak Bupati Pangkep, Bapak Haji Samsudin Hamid, serta Bapak Wakil Bupati, Bapak Haji Sarban Saman, yang dengan terus-menerus memberikan setiap pertemuan memberikan arahan, bimbingan kepada kami semua. Saya kira hanya ini yang bisa saya sampaikan sedikit tentang profil kelurahan wilayah Bontolangkasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.
Surabaya 12. Selamat tinggal. Ini ada beberapa kegiatan di sini. Potensi wilayah, luas wilayah Kelurahan Mestekne 342 hektar persegi. Jumlah penduduk sebanyak 5.000 lebih. Jumlah kakak 1.700-an. Kegiatan yang ada, potensi-potensi yang ada di Kelurahan Mestekne yaitu kegiatan seperti pandai besi, pembuat keranjang, kuliner ada sop konro. Di Mestekne juga rata-rata di sini mayoritas para petani, 90% petani, 10% ASN. Jumlah penduduk, jumlah RK sebanyak 5, jumlah RT sebanyak 12. Itulah potensi wilayah Kelurahan Mestekne yang saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Bontoa, Saharam. Sebagai Lurah Bontoa ingin menyampaikan potensi-potensi yang ada di Kelurahan Bontoa. Di antaranya salah satunya itu potensi kuliner yang terdapat di Jalan Poros Bontoa Raya luar sebelum kantor pusat Tonasa. Yang kedua yaitu kolam reklamasi dari bekas-bekas tambang Tonasa yang sekarang sudah difungsikan menjadi kolam ikan. Yang diantaranya itu memelihara kolam-kolam ikan seperti ikan nila, ikan jair, dan sebagainya. Untuk potensial lainnya yaitu di wilayah Kelurahan Bontoa, disitulah berdiri PT Semen Tonasa atau Semen Indonesia. Dan juga terdapat perumahan kompleks-kompleks karyawan yang masuk dalam lingkungan wilayah Bontoa. Dan juga ada beberapa juga potensi-potensi seperti pengrajin-pengrajin yang berada di RW Tator. Di situ di RW Tator itu terdapat kerajinan-kerajinan seperti pengrajin tas, pengrajin dompet dari anyaman. Sekira untuk potensi Bontoa sekian. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami dari Desa Panaikan mengucapkan terima kasih atas adanya visualisasi potensi alam yang ada di desa kami, di mana di desa kami potensi utamanya adalah pertanian, dan di pertanian itu satu-satunya desa yang ada di Kabupaten Pangkep ini yang bisa mencapai capaiannya itu IP 300. Dalam hal ini bisa panen sampai 3 kali 1 tahun. Itu suatu capaian kami dapatkan di Desa Panaikan. Kemudian selain daripada potensi pertanian tadi, ada juga potensi alam, potensi wisata, di mana dalam hal destinasi wisata ini kami punya potensi yang cukup menjanjikan, yaitu potensi yang ada di Lian Lonrong, di mana sumber mata air di sana cukup, di mana sumber mata air yang ada di desa kami itu mampu mengairi pertanian, yaitu 2 lurah dan 2 desa, termasuk Desa Panaikan itu sendiri. Jadi kalau berbicara potensi wisata, saya kira sangat bagus lah. Karena kenapa? Di Panaikan itu ada potensi wisatanya yang cukup menonjol, yaitu Lian Lonrong. Karena berbicara tentang wisata identik dengan anak-anak, ya. Berbicara anak-anak identik dengan mandi. Dan di sana kebetulan ada sumber mata air yang cukup menjanjikan. Itulah yang kita kembangkan, baik bekerja sama dengan Indecom, ya, dengan beberapa termasuk Dinas Pariwisata, untuk bagaimana memajukan potensi-potensi yang ada di desa kami. Dan kemudian desa kami itu berada di antara 2 kecamatan Minasatene dengan Baloci. Jadi sangat
posisi letak geografis kalau berbicara tentang potensi terkhusus untuk wisata sangat geografis, karena cuma ya di mana kota kami, kota Makassar itu hanya ditempuh dengan 1 jam. Jadi itulah yang saya bilang kenapa potensi kami cukup geografis kalau mengangkat masalah letaknya. Jadi itu yang bagaimana juga masih banyak kerajinan tangan yang lain yang kita sementara kembangkan, baik dari ibu-ibu terkhusus banyak yang kita kembangkan. Kalau dari bapak-bapaknya kita ajak mereka untuk beternak. Jadi kalau bicara apalagi menghadapi Idul Kurban, Desa Panaikan para peternak sapinya menyediakan untuk dalam hal hari kurban ini yang kita hadapi ini. Terima kasih dari kami. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Infocom dalam hal visualisasi potensi alam yang ada di desa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.